Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah dan seluruh kru dan kawan-kawan NTV, terutama jenengan semua yang ada di rumah, semoga selalu dalam kesehatan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi tentunya di program kesayangan kita bersama, yakni Qalbun Salim di Nasional Televisi yang selalu tayang setiap sorenya bersama para dai muda dari Rijal Ansor Kabupaten Banyuwangi. Kali ini bersama saya Iqbal Fatoni, tentunya tidak sendirian karena kita tentunya kedatangan ya seorang dai muda dari Rijal Ansor Banyuwangi yang sudah kita kenal bersama, yang selalu menghiasi layar kaca Anda semuanya ya. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Gus Fauzi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Gus? Alhamdulillah Gus. Gimana ini wajahnya berseri-seri kayaknya? Alhamdulillah. Kemarin baru mendapatkan reward ya. Alhamdulillah. Ini kemarin beliau baru mendapatkan hadiah. Hadiah atas apa kemarin tuh Gus? Prestasi seorang yang aktif merintis NU dari tingkatan bawah Tingkatan ke atas. bawah sampai ke atas ya. Ya. Aktif mengaji di ranting ya, tingkat ranting di musola-musola. PAC. Masya Allah, ini kemarin dapat penghargaan dari Gus Rijal ya. Ya, Termasuk alhamdulillah. dari Ketua PW Ansor, Ya. Wakil Bidang Sosial ya. Nggih, harus. Alhamdulillah. Saya ucapkan selamat Gus. Nggih, terima kasih. Semoga Gus. memacu untuk terus semangat dalam berdakwah ini Nggih, ya. alhamdulillah. Alhamdulillah kali ini di momen yang sangat spesial ya. Di bulan Sya'ban ini kita syuting hari ini semalam baru nisfu Sya'ban ya Gus. Nggih. Semalam nisfu Sya'ban. Alhamdulillah sebentar lagi berarti kita akan memasuki bulan Ramadan. Tentu pembahasan kita pada sore hari ini akan membahas tentang apa yang harus kita persiapkan dan apa yang harus kita lakukan di dalam menyambut bulan Ramadan ini. Ini akan kita bahas bersama dengan Gus Fauzi. Baik Gus, mungkin sebelum dibahas mau disapa dulu pemirsa yang ada di rumah. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah. Insya Allah kita sebentar lagi akan masuki bulan suci Ramadan. Dambaan dari setiap muslim, keinginan dari setiap muslim itu ketika keluar dari bulan suci Ramadan kepengen suci, bersih, fitrah. Semuanya kepengen bersih dari dosa, segala kesalahan. Seperti halnya bayi yang baru lahir. Namun itu semua tidak diperoleh semua orang kecuali mereka-mereka yang bersungguh-sungguh. Illal mujahidin. Illal. Yeah. Kecuali orang yang bersungguh-sungguh. Sungguh-sungguh gitu ya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jadi orang yang bersungguh-sungguh ini dia akan mendapatkan reward, akan mendapatkan kemuliaan berupa dia bersih suci ketika keluar bulan suci Ramadan. Masya Allah. Oleh sebab itu kita harus tahu bagaimana cara kita itu supaya kita masuk kategori itu. Ya. Jadi kategori yang supaya fitrah. Karena ini tidak semuanya orang bisa mendapatkan. Nah, itu banyak hal yang harus kita persiapkan. Nah, Ibaratnya Gus, kalau ada orang siswa itu ketika sekolah dia mau menghadapi ujian nasional, ujian yang sangat menentukan. iya. Sekarang nggak ada ujian nasional kan? Oh, enggak ada. Kayaknya mau ada lagi. Oh gitu ya. Dia mau melakukan ujian yang menentukan kelulusannya. Menentukan kelulusan ini ya. Itu antara si A, si B, si C sampai si Z itu akan berbeda. Ada orang yang lulus, Betul. ada orang yang lulus dengan remedi, Ada yang gagal sama sekali. ada yang gagal sama sekali, ada yang tidak lulus. Ini kenapa sebabnya? Maka bisa dipastikan orang-orang yang siswa-siswi yang lulus itu adalah dia yang mempersiapkan menghafal materi,
mencerna diskusi dengan teman, bertanya aktif kepada gurunya, lalu mengulang pelajarannya lagi, mutolaah lagi, besok baca lagi, besok ada evaluasi dirinya sendiri, besok ada target baru. Sampai dia itu menempa dirinya seperti itu. Sampai pada satu saat dia akan betul-betul bisa, dia lulus. Karena usahanya, ikhtiarnya itu beserta doanya. Tapi kalau orang malas-malesan, hanya santai-santai, pokoknya nanti ikut ujian gitu aja ya. ujian, itu enggak bisa lulus itu. Iya. Nah, Kalaupun lulus mungkin ya standarnya beda dengan yang lain ya. Ya, ini hanya sedikit gambaran saja. Akan tetapi bulan Ramadan ini betul-betul sangat menentukan. Orang yang betul-betul kembali ke fitrah, kembali ke suci, seperti bayi yang baru lahir, atau tidak, itu akan sangat menentukan. Nah, makanya kita harus persiapan mulai sekarang. Ulama-ulama, Gus, ada yang mulai persiapan, mulai Rojab, mulai Sya'ban. Bahkan para salaf itu persiapannya mulai Syawal. Ya. Ketika selesai Ramadan, Syawal sudah langsung start lagi. Persiapan lagi ya. Persiapan lagi. Untuk mematangkan persiapan itu tadi. Kalau tidak ada persiapan itu, coba wes siapa yang hebat ketika tampil, umpamanya tim sepak bola di Liga Champion, tidak ada persiapan, meremehkan lawan, pokoknya tidak ada strategi, tidak ada memantau lawan, tidak ada tim analisis, tidak ada, pokoknya ala kadarnya, wis amburadul hasilnya. Sama kayak Gus Sem itu, Gus. Kalau mau ngaji gak ada persiapan, nggak mau ya. Sebagai amanah ilmu bagus. Syair Ramadan Al-Buti itu, beliau itu padahal ahli di satu bidang tertentu. Tapi ketika itu beliau disuruh ngisi seminar, beliau belum persiapan, itu bisa membatalkan karena amanah ilmu yang disampaikan. Kembali ke masalah persiapan. Jadi orang yang betul-betul persiapannya menggunakan strategi yang jelas, yang terstruktur, yang betul-betul bersemangat, mempunyai himmah aliyah, itu beda dengan orang yang hanya sekedarnya saja. Ya, hanya sekedar lewat gitu aja ya. Iya. Nah, jadi orang yang seperti itu. Terus orang yang lulus ini kan ada tingkatannya masing-masing juga. Ada yang peringkat 1, ini hadiahnya paling besar, peringkat 2 di bawahnya, peringkat 3 di bawahnya. Ada yang pokoknya sekedar lulus saja. Ya, ada yang komlot, ada semua komlot gitu ya. Orang yang masuk bulan Ramadan ini seperti itu. Ada yang mendapatkan anugerah besar dari Allah. Rahmat besar dari Allah, ada yang biasa saja. Ada yang tidak mendapatkan sama sekali. Ada yang remedi tapi tidak ada. Remedi tidak ada, gimana ini kan kita tidak tahu Ramadan depan kita sampai atau tidak. Kan gitu. Nah, jadi itu kita betul-betul harus kita persiapkan. Maka Ramadan ini adalah, katanya Nabi, syahrun azim, syahrun mubarak. Bulan yang agung, bulan yang penuh berkah. Ini kita mau kedatangan tamu. Besar. Besar di sisi Allah. Dalam syariat ini dimuliakan bulan ini. Maka orang-orang yang mengerti ketika kedatangan tamu, seperti orang besar, dia mau kedatangan ulama besar, rumahnya, mau kedatangan presiden. Apakah dia santai-santai? Tidak. Pasti mempersiapkan dengan semestinya. Ini presiden yang datang. Presiden yang datang ini. Rumahnya dibersihkan dari kotoran, debu. Calon besan ini yang datang ini. Wah, sama itu. Ya kan, jenengan ini kayaknya mau kedatangan calon mertua ini mau datang gitu. Ya begitu. Ya. Pasti persiapan Gus ya. Persiapan matang, dibersihkan semua ya. Mungkin yang biasanya tidak terjangkau itu bisa terjangkau itu. Ada debu dikit itu langsung bersihkan gitu ya. Setelah bersih dihias. Masya Allah. Tidak hanya bersih tapi dihias. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa orang yang beriman dengan Allah dan hari akhir, maka dia hendaknya memuliakan tamu. Tamu itu dimuliakan, jangan hanya sekedar saja, sudah biasa ketemu. Sudah biasa, enggak, dimuliakan. Ada hak-hak tamu yang harus kita penuhi. Apalagi tamu itu levelnya bukan tamu biasa, tamu agung, tamu berkah. Ini yang berkata seperti ini bukan orang biasa. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Iya Gus, ini luar biasa yang harus kita persiapkan. Ini
belum masuk kira-kira apa yang harus kita persiapkan. Tapi masih kita prolog itu. harus mulai tahu bahwa ini akan kedatangan tamu yang kita itu harus bersiap-siap untuk menyambutnya supaya nanti ketika ujian dan lulus ini menjadi lulusan yang terbaik gitu ya. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan setelah yang akan lewat berikut ini. Kita kembali lagi tentunya di program Kolbun Salim, program kesayangan kita semuanya yang selalu memberikan wawasan keislaman kepada pemirsa di rumah yang insya Allah memberikan manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kita masih membahas tentang persiapan bulan Ramadan ini, Gus. Masya Allah, tadi dijelaskan bahwasanya bulan Ramadan itu adalah syahrun azim, syahrun mubarak. Jadi begitu banyak hal-hal yang akan Allah berikan kepada kita jika kita mau mengambilnya. Nah, ini harus dengan persiapan. Jadi sudah dibahas oleh jenengan bahwa kita harus mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Kira-kira terima kasih ini, Bos Sam. Masya Allah. Ini luar biasa. Bos yang Banser, yang Rijal Ansor, yang semuanya lah lengkap. Sudah memberikan kopinya kepada kita nih, Gus. Kira-kira apa ini? Kita lanjutkan tadi yang harus dipersiapkan untuk menyambut Ramadan ini, Gus. Persiapan pokoknya adalah taubat. Ini yang paling pokok. Nanti ada perinciannya nanti. Ada cabang-cabangnya nanti yang harus dibahas. Jadi kenapa kok masuk ke bulan Ramadan ini orang harus taubat? Li ajli taufik alal hidayah. Masya Allah. Supaya kita itu memperoleh petunjuk, taufik, hidayah Allah untuk melakukan ibadah-ibadah. Suatu ketika Imam Hasan Al-Basri, beliau seorang tabi'in besar, beliau itu ditanya oleh seseorang yang sehat, ya Imam, saya ini sehat, badan saya kuat, kan tetapi kenapa saya kok masih belum bisa melaksanakan sholat malam? Kata beliau, dosa kamu yang membelenggu kamu. Jadi tidak ada orang yang menghalangi ibadah itu kecuali adalah dosa yang ia perbuat. Oleh sebab itu ketika kita masuk ke bulan Ramadan, kok ada orang yang malas, tidak semangat, padahal sudah ada anugerah besar di situ. Itu dia harus introspeksi muhasabah, ada dosa-dosa yang belum ia taubati. Jadi mulai sekarang kita harus menung, harus muhasabah. Saya ada dosa apa? Nah, itu harus yang taubat ini pokoknya harus diperjuangkan. Kira-kira saya sedang membenci siapa? Nah, itu juga biasanya itu menyimpan sekam itu dalam sekam, menyimpan api dalam sekam gitu kan. Membenci orang lain biasanya gitu. Bisa, itu berarti dosa hak adami juga. Kalau dosa kepada Allah, ya namanya taubat ini coba tadi dipahami secara syariat. Ini bukan tren-tren FYP TikTok ini. Bukan tren-tren hijrah ini. Kadang saya mau hijrah, mau taubat, itu hanya sekedar FYP TikTok apa supaya di medsos. Enggak, ini betul-betul harus hati. Betul. Harus hati, harus betul-betul iman ini yang berbicara ini. Harus hati yang betul-betul tulus taubat ini. Jadi orang yang taubat ini dia nanti ketika dia selesai dengan taubatnya, maka dia ketika dia betul-betul selesai terus dia akan kategori orang yang takwa. Kategori orang yang takwa, dan orang yang takwa amal ibadahnya diterima. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanya orang yang takwa yang diterima ibadahnya. Jadi kalau kita kepengen ibadah Ramadan, ibadah rajin, bahkan syarat rukunnya sudah terpenuhi, kuantitasnya ibadahnya banyak, akan tapi tidak diterima. Lah, berarti orang ini belum kategori orang yang takwa. Berarti dia tidak melewati level taubat ini. Dia jadi, tidak ada sesuatu yang belum terlewati. Kadang ada sesuatu yang terlewati. Sepertinya seperti itu, Gus. Banyak orang yang menyangka saya sudah sholat, saya sudah melakukan banyak kebaikan, gitu kan. Tapi hatinya masih merasa kosong gitu.
Jadi kira-kira ada satu step mungkin ya yang belum terlewati. Ada Taubat tadi Gus ya. Iya, ada satu step atau ada sekat tertentu Iya. yang menghalangi dia itu untuk meraih ketenangan hati. Sebelum ke sana taubat itu sendiri itu apa itu Gus sebenarnya Gus? Taubat itu atau bahya an-nadem. Taubat itu pada hakikatnya adalah menyesal. Menyesal. Betul-betul dia itu merenungi dan saya ini sudah diberikan nikmat sehat malah dibuat maksiat. Nah, Padahal kalau umpamanya saya memberikan sepeda motor ke orang terus sepeda motor itu dibuat nabrak saya pasti sakit hati. Ya itu sama, saya diberikan nikmat sehat, diberikan nikmat melihat, diberikan nikmat kesempatan, malah nikmat saya dibuat untuk melanggar perintah Allah. Padahal Allah yang memberikan. Kata kuncinya menyesal tadi. Menyesal. Kalau kita melakukan suatu keburukan tidak menyisakan di hati kita penyesalan, ini berarti bahaya ini. Hati kita ini sulit untuk taubat ya ini Gus. Intinya belum taubat itu. Iya, itu belum taubat ya. Hakikat taubat berarti. Nah, ini kuncinya kita harus punya rasa penyesalan. Iya, ketika dosa yang dilakukan. Kemudian ikhla'u fi'liha, harus melepaskan perbuatan maksiat itu. Iya. Jadi kebiasaan-kebiasaan buruk, umpamanya ada orang yang kecanduan perkara yang tidak baik. Terus kecanduannya itu mungkin diantara sebabnya karena teman. Ya teman harus berani menjauhi. Wow. Walaupun nanti dikucilkan ya. Walaupun nanti dikucilkan. Atau sebabnya karena HP. Ya. Ada link-link tertentu. Wah ini yang sudah nggak bisa dikontrol lagi ini kecuali diri kita sendiri nih guys. Ya, itu. Itu berarti kalau seperti itu dia harus betul-betul berjuang merenung kepada Allah. Doa kepada Allah. Allah yang akan menolong kita pasti. Berdoa kepada Allah. Jangan kita menganggap sulit ini. Enggak. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ana inda dunya abdi bi. Yakin Allah akan mengabulkan. Itu. Kalau kita mengandalkan diri kita, tidak akan bisa saya lepas dari teman saya, tidak akan bisa saya lepas dari HP ini, tidak akan bisa saya ini. Berarti dia seudon dulu pada Allah, dosa dulu, dia mau belum apa-apa. Tapi kita sebagai manusia kan kadang ya sering berkali-kali melakukan itu, Gus. Kita sudah berusaha, tapi ya ternyata kita khilaf juga. Berarti ya harus tobat. Tobat itu berarti nggak hanya sekali, Gus ya? Tidak hanya sekali. Bahkan soalnya kadang ada yang menyangka, saya kan sudah tobat gitu kan. Ada yang berpikir seperti ini. Tobat itu adalah sesuatu yang sekali dilakukan kemudian tidak boleh melakukan yang hal yang sama dan itu membuat dia berat, Gus. Padahal kan kita manusia kadang terjatuh, kemudian ya naik lagi terjatuh. Ini merasa karena tidak boleh terjatuh. Ya dia merasa tobat nanti sajalah gitu kan. Tobat itu ingin diundurkan nanti sajalah gitu kan. Itu gimana, Gus? Katakunya gini, dalam Al-Qur'an itu ada illal lamam. Seseorang itu tidak mungkin dia itu bersih 100% dari dosa, tidak mungkin. Kecuali Nabi. Betul. Ya. Oleh sebab itu kita sebagai manusia itu pasti punya potensi melakukan dosa walaupun dosa-dosa kecil. Sealim apapun seseorang, sebaik apapun seseorang, itu pasti kemungkinan lamam itu dilakukan. Tapi bedanya orang yang beriman, orang yang soleh, orang yang takwa dengan tidak adalah orang takwa ini tidak punya rencana untuk melakukan dosa. Dia murni terjatuh. Bukan karena niat, bukan karena dia itu ada tujuan. Murni terjatuh. Kalau dia umpamanya saya punya paketan gini untuk diakses link-link yang tidak benar, berarti itu sudah niat. Tapi kalau orang yang tidak niat karena memang lagi kemudian terjatuh. Nah, itu kalau dia itu kemudian besok melakukan dosa yang sama, terus seperti itu, besok tobat lagi, nangis lagi, nyesal lagi. Itu dia masih berpeluang diterima taubatnya. Gitu. Dan Allah itu Maha penerima taubat. Nah, jadi itu yang perlu ditanamkan ya. Yang namanya makom taubat itu butuh perjuangan dan butuh pengorbanan. Karena ini ketika kita berhasil melewati makom artinya taubat, harus selalu punya tujuan niat baik terus ya, Gus. Iya, harus punya niat baik. Niat baik. Taubat ini apalagi kalau hak adami, itu betul-betul butuh perjuangan. Iya, itu. Harus selesai dulu harus itu. Harus selesai. Umpama kita pernah ngambil barang orang. Orangnya keluar kota kemana? Itu kita harus cari itu. Cari dulu itu. Berarti kira-kira nanti kalau setelah Ramadan ini yang punya hak adami bukan hanya mohon maaf lahir dan batin aja ya, tapi harus menyebutkan kesalahannya, kira-kira begitu kan? Ada yang harus menyebutkan kesalahan, ada yang tidak. Itu ada di kitab-kitabnya ulama itu dijelaskan. Yang kalau umpamanya sekiranya seperti umpamanya saya kalau menyebutkan kesalahan terus
tidak terlalu fatal sebetulnya Iya. bagi dia, tapi membuat dia tersinggung jangan. Nah, ya, Nggak mungkin usah. mungkin Secara umum saja. sifat-sifat secara sensitivitas aja ya mungkin ya. Ya. Bukan hal-hal yang terkait utang mungkin Ya, ya. kalau Ini kan harus selesai, Gus. Ya. Kalau utang nggak dibayar ini jadi repot ya. Repot Baik, Gus, ya. kita lanjutkan Iya. nanti di sesi selanjutnya. Jadi yang harus dipersiapkan kata Gus Fauzi tadi yang pertama adalah taubat. Jadi taubat itu tidak hanya sekali atau dua kali. Setiap kita melakukan kesalahan, setiap kita terjatuh, kita harus beristighfar, bertaubat, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah itu Maha Pengampun. Kita akan lanjutkan setelah pariwara berikut ini. Kembali lagi bersama kami di program Qalbun Salim. Masih sangat seru ya pembahasan kita pada sore kali ini tentang persiapan. Tadi sudah di sesi pertama kita harus benar-benar menyiapkan kedatangan tamu yang agung. Yang pertama tadi juga sudah disinggung, yang paling penting adalah kita bertaubat terlebih dahulu, Gus ya. Ini sebelum lanjut persiapan yang selanjutnya ini saya pengen coba kopinya Kang Sam. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah, biar lebih semangat lagi nih. Terima kasih nih kopinya Kang Sam. Ini tadi sudah disinggung yang pertama taubat, Gus. Untuk yang selanjutnya apa ini yang sangat penting harus kita persiapkan untuk menyambut tamu yang agung? Ya. Dia harus menunaikan tanggungan kodok-kodok puasa, dan tentunya adalah ibadah-ibadah yang wajib. Kodok puasa Ramadan, karena di dalam fikih itu, Gus, di kitab Fathul Mu'in itu ada ibarah yang mengatakan bagi seseorang yang mempunyai tanggungan sholat wajib itu dia haram melakukan sholat sunnah. Wa yuhramu alaihi tatawu, haram bagi dia. Jadi umpamanya dia dulu nakal, tidak sholat wajib apa. Tapi dia sekarang sudah taubat, katakan. Dia sudah berubah. Nah, berubahnya dia itu akhirnya rajin sholat duha, rajin sholat qobliyah, ba'diyah. Tapi belum dikodok. Ini menurut ulama itu haram hukumnya dia sholat qobliyah, ba'diyah. Lalu bagaimana bagi dia? Bagi dia yang harus diutamakan kodok. Jadi tidak melakukan sunnah. Ibaratnya orang yang itulah, ibaratnya ya, ada orang si A utang ke si B. Ya wes nanti saya lunasi nanti akhir bulan, dilunasi. Sudah janji, tapi dia tidak jadi melunasi, tapi dia bilang saya mau sedekah ke kamu. Tidak dilunasi hutangnya. Saya masih apa, Gus? Saya akan sedekah ke kamu. Oh ya, malah sedekah ya. Sedekah. Ini belum bayar utang malah sedekah. Malah sedekah. Biasanya belum bayar utang tapi tiap hari beliin es biasanya. Tiap hari biasanya ngelencer. Iya. Ini. Ya, kalau nyambut tamu sekadarnya boleh karena sekadarnya. Tapi kalau buat ngelencer atau buat beli-beli barang yang tidak pokok, wah ini tidak boleh ini. Apalagi kalau sudah jatuh tempo kan. Wah, ini masuk ini pemirsa. Kadang-kadang ini orang-orang di status WhatsApp itu selalu nyindir gitu, Guys. Wah, ini belum bayar utang tapi statusnya udah beli-beli apa di mall gitu. Ini banyak problem di masyarakat yang gitu. Nah, jadi kalau punya utang, ini masih ada waktu sekarang. Sya'ban ini. Katanya kalau puasa di akhir Sya'ban, 15 Sya'ban ke atas makruh. Yang makruh itu bagi dia yang tidak puasa, dia yang puasa sunat, sebelumnya dia tidak punya kebiasaan. Bagi yang punya kodok, ya wajib. Wajib justru ya, sebelum datang bulan puasa ya. Iya, jadi dia harus ingat utang-utang apa saja yang belum ditunaikan ini. Ya, jangan sampai dia nanti ketika itu semangat mengejar kesunahan, karena Imam Ibnu Athaillah asalkan dari di kitabnya Hikam itu. Jadi di antara tanda orang yang mengikuti hawa nafsu adalah dia yang semangat mengerjakan perkara sunnah, akan tapi dia malas-malasan mengerjakan perkara wajib. Jadi dia itu semangat puasa Ramadan wajib, semangat baca Al-Quran nanti
dia semangat sedekah, dia semangat, tapi di sisi lain dia masih punya tanggungan sholat tidak dikerjakan. Iya. Dia punya tanggungan kodok puasa tidak dikerjakan. Ini salah. Salah prioritas ini namanya. Iya. Salah prioritas. Dan secara pahala pun antara ibadah wajib dengan ibadah sunnah itu jauh. Iya, betul. Jauh, ndak akan sampai berapapun banyaknya, ndak akan sampai ibadah sunnah itu menyaingi ibadah wajib itu. Dia karena mungkin kurang tahu ilmunya. Iya. Sehingga dia menganggap pokoknya perkara baik lah. Karena baik kok dilarang, ya ada aturannya. Iya. Gitu. Jadi bahasanya itu ada aturannya, bukan perkara baik dilarang. Tapi perkara baik ini ada skala prioritasnya. Mana yang didahulukan dulu? Mana yang dinomorduakan? Nomor 3. Nah, ini apa akibatnya kalau tidak misalnya tidak sampai Ramadan belum tuntas ini? kalau dia tidak ada udzur sama sekali, berarti nanti berfidyah. Ya. Sekaligus dia taubat harusnya. Taubat karena dia dosa menunda. Taubat lagi bisa. Ya ini kembali ke taubat lagi. Dan harus bayar fidyah tadi ya. Iya, berfidyah itu. Jadi dia ya harus taubat sekaligus berfidyah. Itu yang perlu dilakukan. Jadi itu yang harus perlu ditata lagi. Kemudian ketika memasuki bulan suci Ramadan ini, maka kita harus betul-betul memanage waktu kita. Waktu ini adalah bekal utama. Kullu nafsin min anfasin la qimatalah. Kata Imam Ghazali, setiap nafas kita, setiap waktu kita ini adalah sesuatu yang berharga yang tidak ternilai harganya. Setiap detik ini tidak akan kembali lagi. Setiap menit ini tidak akan kembali lagi kehidupan kita. Mungkin tanggal berganti, tapi tahun sudah berbeda dengan tahun yang kemarin dan seterusnya. Oleh sebab itu, karena waktu ini sesuatu yang sangat berharga, bekal utama kita meraih kebahagiaan di akhirat harus memanage waktu. Oleh sebab itu ulama-ulama itu Gus, orang-orang soleh itu ketika masuk ke bulan Ramadan, beliau fokus ibadah mahdoh. Jadi orang-orang soleh itu kan persiapannya biasanya karena Ramadan ini kita sebagai manusia juga punya kebutuhan-kebutuhan sehari-hari, butuh makan, butuh untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Itu kalau ulama itu biasanya beliau itu punya tabungan 2 untuk menyambut hari-hari mulia. Yeah. 1, tabungannya adalah yang seminggu sekali dibuka untuk hari Jumat. Jadi hari Jumat fokus ibadah mahdoh. Kemudian Ramadan, nyalain mulai Syawal, nabung mulai Syawal, dibuka Ramadan. Ramadan tidak kerja, fokus baca Quran, majelis taklim, zikir, berdoa, baca Quran. Pokoknya ibadah-ibadah yang mahdoh. Kerjakan ibadah, iya ibadah, tapi tingkatkan lagi kualitasnya. Tapi kalau umpamanya tidak ada persiapan, tapi ini level pertama ya. Yeah. Kalau umpamanya sudah tidak mampu ya kerja, tapi jangan sampai lupa sama sekali. Iya. Jangan sampai yang wajib-wajib terutama ya. Iya, yaitu. Ini harus hal-hal seperti ini harus disampaikan juga bahwasanya ketika Ramadan itu harus manajemen waktunya ibaratnya sudah harus berubah dari kita sebelum Ramadan. Masalahnya budaya kita ini susah untuk menuntut seperti itu, Gus. Yeah. Kayaknya padahal Asyra Awakhir ini yang harus kita ibadah yang kaitannya langsung dengan Allah ini ditingkatkan kan ya. Yeah. Tapi kita malah sibuk untuk mempersiapkan hari rayanya. Mempersiapkan hari raya. Padahal ini masih di dalam bulan Ramadan. Iya. Kalau mempersiapkan hari rayanya baru soft pertama biasanya banyak yang habis. Biasanya kalau hari-hari pertama itu soft 1, 2 sampai full. Hari-hari akhir. Hari-hari akhir justru hari-hari yang menentukan, hari-hari krusial ya. Krusial itu. Tapi intinya yang penting harus kita mulai sekarang ini memanage waktu dengan baik, Gus ya. Iya. Dan kebiasaan-kebiasaan buruk itu mulai sekarang itu harus ditinggalkan. Kebiasaan buruk, katakan tidur habis subuh, padahal itu habis subuh itu waktu yang barokah. Kanjeng Nabi mendoakan habis subuh itu jangan tidur. Bahkan ketika guru-guru kita ngajari, orang yang usaha pun walaupun katakan jam 5:30 itu belum ada pelanggan, buka saja walaupun tidak ada orang beli. Yang penting mendapatkan doanya Nabi. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Begitu. Jadi mendapatkan doanya supaya berkah. Orang punya usaha itu buka yang pagi.
dia tidak ada pembeli, tapi sudah dapat doanya Nabi. Doanya Ini yang Nabi. berkah. Lakukan aktivitas-aktivitas yang produktif pada pagi hari. Jadi ini mulai kita tata. Kalau kita tidak tata seperti itu, masuk Ramadan kebiasaan-kebiasaan negatif ini terus. Apalagi terus melakukan dosa-dosa. Nah, ngomong-ngomongnya tidak bermanfaat, melakukan dosa-dosa apa. Karena biasanya kalau Ramadan ini banyak liburnya, akhirnya banyak rasa-rasanya juga, Gus. Wadah. Ini harus dikurangi berarti nanti, Gus ya. Iya. Baik, Gus. Ini kita akan lanjut di sesi selanjutnya ini terkait apa yang harus kita persiapkan. Tadi kita harus benar-benar mempersiapkan, memanage waktu dengan baik. Ya, supaya kita tidak kehilangan waktu, karena sesuatu yang tidak kembali itu cuma satu, Gus. Waktu. Tidak bisa diulang lagi. Makanya sangat berharga bagaimana kita harus memanagenya. Kita akan kembali setelah yang berikut ini. Pemirsa nasional televisi yang dirahmati Allah, semoga panjenengan semua yang menyaksikan tayangan ini selalu diberikan kesehatan, diberikan kelancaran rezekinya, dan selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, Gus, kita lanjutkan pembahasan kita pada sore hari ini. Tadi sudah banyak disinggung ya, walaupun secara singkat tapi itu sangat penting sekali ya. Yang pertama tadi yang harus dipersiapkan mulai dari sekarang harus taubat lah. Kita muhasabah kira-kira apa kesalahan-kesalahan kita yang harus kita taubati, yang kita harus sesali. Kemudian setelah masuk Ramadan nanti kita harus memanage waktu dengan baik. Bukan berarti kita tidak boleh kerja sama sekali ya, karena kalau memang kebutuhannya menuntut untuk kita harus punya maisah untuk membiayai anak dan lain sebagainya, ya wajib bekerja kan. Tapi bagaimana memanage waktu itu dengan baik sehingga ibadah-ibadah yang sangat penting. Perlu diperjelas, manage itu mengatur. Mengatur waktu, mengatur waktu, gitu. Manage. Barangkali ada yang tidak perlu. Mengatur waktu dengan baik, pemirsa ya. Jadi kapan waktunya beribadah, waktunya bekerja, gitu. Kalau biasanya setelah bekerja itu ada jadwal ngopi-ngopi ya kan, karena puasa kan nggak mungkin ngopi ya kan, ya itu dipakai untuk baca Al-Quran misalnya. Nah, kira-kira di manage seperti itu pemirsa. Kira-kira ini selanjutnya apa lagi nih, Gus, di sesi keempat. Tapi sebelum ke sana saya ingin tanya ini, karena ini permasalahan yang sangat umum di masyarakat terkait rukhsah orang tidak boleh berpuasa. Ini, Gus, kadang-kadang ini kan termasuk salah satunya masyakoh ya. Tidak kuat ketika melaksanakan puasa karena mungkin dia bekerja di siang hari dengan pekerjaan yang sangat berat. Ini kemudian sebagian masyarakat ini menganggap langsung, ya kan saya bekerjanya berat ini. Ya besok saya nggak puasa lah. Itu langsung niat itu, besok saya nggak puasa ini. Bukan waktu hari itu tiba-tiba nggak kuat kemudian terus membatalkan puasa, tapi sudah diniati sebelum waktu masuk hari puasa, besok saya nggak puasa lah, soalnya besok saya ini kerjaannya sepertinya berat. Gitu. Gimana ini, Gus? Itu saya sering bahas berkaitan dengan bagi orang yang pekerja keras itu, bagaimana pekerja keras itu tidak puasa. Lalu kalau di kitab Bughiyah itu ada berapa? 6 syarat insya Allah, Bughiyatul Mustarsyidin. Itu harus terpenuhi semua syarat-syarat itu. Di antaranya ya harus betul-betul niat malam hari, bukan sudah diniati mulai awal. Harus niat puasa dulu harus ya. Harus niat puasa dulu ya. Kemudian di antaranya lagi ya dia sudah pekerjaannya tidak bisa ditunda lagi. Tidak bisa ditunda lagi. Umpama kalau ditunda, katakan umpamanya padi, nanti habis dimakan burung ini. Kalau ditunda Syawal umpamanya. Atau kalau umpamanya malam hari masih memungkinkan, berarti tidak boleh tetap malam hari umpamanya dia tidak ada hewan yang membahayakan, malah ada penerang lampunya. Tapi kalau tidak seperti itu tidak apa-apa gitu. Jadi itu perjanjian tidak bisa ditunda. Pemain sepak bola Muhammad Salah ya, Liverpool versus Real Madrid Liga Champions, masa mau ditunda? Iya. Gianni Infantino di calling dulu ke FIFA.
mau ditunda. Umpamanya Bisa ya seperti puasa, itu. bisa nggak diundur? Diundur nanti gimana Buka Rahmat? puasa. Yang lain ini berantakan jadwalnya nanti kan Iya. gitu. Jadi tidak bisa ditunda lagi. Kemudian betul-betul masyaqqah yang berat. Al masyaqqah ala tajlibut taisir. Ya. Jadi masyaqqah itu akan bisa membuat keringanan lah, membuat keringanan hukum. Itu nanti kemudian ketika dia betul-betul membatalkan itu dia tidak kemudian makan seenaknya, tidak. Hanya kadar kehausannya saja. Iya. Ya, hausnya hilang, sudah bisa kembali pulih lagi. Tidak boleh dilanjutkan itu. Mumpung enak ini. Iya. Sambil sama teman-teman tak tawar gini-gini. Sambil ngece lah. Sambil ngece, tak iming-imingi malah tidak dosa lagi itu. Iya. Nah, terus kemudian di hatinya juga harus dia niat ini untuk mengambil rukhsah. Bukan untuk ini saya niat main-main, tidak. Nah, jadi syarat-syarat itu harus terpenuhi. Banyak pekerja keras itu banyak, atlet-atlet profesional itu termasuk juga orang-orang yang pokoknya yang sekiranya ketika melakukan itu kita jadi semakin kesehatan kita bisa terganggu kira-kira begitu Gus ya. Ya bisa gitu. Kalau enggak seperti itu Bisa dosa semaput dia. lah Ya. Kalau enggak seperti itu kita terpenuhi mulai awal sudah niat bontrot, sudah mau ke sawah. Enggak boleh itu. Artinya tetap harus kita niati Gus ya. Ya, jadi syarat-syarat yang 6 itu tadi harus terpenuhi itu. Syarat-syarat itu. Terus kemudian apa ini Gus? Kembali Ya, lagi ke itu topik tadi itu. Ini Apa yang harus nyambung ke dipersiapkan? materi ini. Bahwasanya betapa ulama itu memperingatkan kepada kita. Imam Ibnu Ruslan itu di kitab Zubat itu, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Orang yang beramal tidak menggunakan ilmu itu amalnya tertolak. Dia itu rawan salah paham. Itu makanya harus belajar fikih saum. Wajib hukumnya. Kita yang mau masuk ke Ramadan ini jangan enak-enakan hadir majelis ilmu yang membahas fikih saum. Minimal hadir di YouTube yang ulama sanadnya jelas, yang kapabel. Itu belajar. Kalau itu pelajari syarat rukunnya puasa, syarat sahnya, syarat wajibnya rukunnya, minimal itu yang membatalkan. Walaupun tidak terlalu mendetail hakikat puasa dan seterusnya. Tapi dia harus mengetahui, dia juga harus mengetahui dawuhnya Kanjeng Nabi, kamin shaimin laisa lahu min syiyami illal ju' wal atos. Banyak orang yang berpuasa, tapi dia mendapatkan upah. Apa upahnya? Lapar dan haus. Lapar dan haus saja ya. Lapar dan haus tidak dapat dia gajian dari Allah, tidak dapat ini. Zong. Zong itu nanti. Dapat nilainya dapat endok. Endoknya dibuat mulut. Endok uan. Tidak boleh itu. Jadi dia harus dipersiapkan. Orang itu apa-apa itu harus menggunakan ilmu, harus ada panduan yang jelas. Jangan tenang-tenang saja. Pokoknya adatnya di kampung jangan seperti segan ini. untuk bertanya Gus ya kira-kira. Jangan segan untuk bertanya. Itu jangan makanya adanya santri atau kiai di kampung itu kita harus tanya ke sana ya. Tempat bertanya itu. Jangan sampai tempat dibuat rasan-rasan. Nah, itu. Makanya harus pelajari betul ya ilmu-ilmu tentang puasa itu. Nanti ketika masuki zakat juga seperti itu. Ilmu-ilmu tentang zakat fitrah itu. Karena ilmu-ilmu itu kan ada yang fardu ain itu, yang wajib setiap orang, ada yang fardu kifayah. Di antara yang fardu ain, orang yang mau berpuasa harus tahu ilmunya puasa. Nah, jadi ini intinya kita harus mulai sekarang mempersiapkan ilmu-ilmu itu. Tidak lama kok sebetulnya. Kalau orang itu punya niat, setengah hari selesai. Tidak sampai setengah hari belajar ilmu-ilmu fardu ain itu. Ya, apalagi berpuasa saja kan gitu. Tapi karena males dan dipelajari akhirnya enggak tahu puasanya batal. Kadang malu sama teman-temannya guys. Waduh, ini gimana malu ini. Padahal sekarang ada YouTube kan, bisa belajar sendiri, nyari YouTube-nya Gus Fauzi kan ada kan itu. Membahas tentang puasa ini bisa. Insya Allah ada itu. Atau nanti bisa buka YouTube ini lagi kan. YouTube TV banyak sudah videonya Gus Fauzi ini membahas puasa. Membahas puasa. Tahun yang kemarin itu banyak insya Allah. Ya, jadi itu harus mulai sekarang ya. Kalau tidak dipelajari gimana? Ya siap-siap saja hanya mendapatkan lapar dan haus. Berarti siap-siap saja amalnya tertolak. Berarti dia ketika nanti keluar dari bulan suci Ramadan, kembali ke judul awal, dia tidak akan mendapatkan
hikmah yaitu fitrah, suci, bersih, kembali seperti bayi yang baru lahir tidak akan dapat ya. Jadi ibaratnya gini, orang yang mendekat ke wifi itu karena kita itu di dalam agama itu ada tempat yang mulia, ada waktu yang mulia. Ibaratnya kita mau apa di situ itu cepat langsung sampai kepada Allah. Rahmat Allah cepat turun. Ada yang secara sinyal deras. kuat, ada sinyal lemah gitu. Ya, seperti ada yang sinyal kuat, ada yang sinyal lemah. Kalau orang ini dekat di wifi, tapi ngirim pesan kok tidak sampai, HP-nya rusak. Ya, softwarenya harus diupdate ya. Ya, harus diupdate itu. Harus diupdate. periksa. Ya. Orang yang memasuki bulan Ramadan, banyak rahmat, banyak anugerah, tidak mendapatkan. Keluar bulan Ramadan tidak kembali suci. Ada yang keliru dalam Ada yang keliru ini. Di antaranya dia tidak melakukan persiapan-persiapan ilmu ini tadi. Iya. Maka dia harus dilakukan itu, ilmu-ilmu tadi. Masya Allah. Baik Gus, terima kasih banyak ini karena waktu juga yang harus memisahkan kita ini. Sebenarnya masih banyak sekali yang bisa dibahas, tapi semoga hal-hal yang disampaikan tadi yang pertama harus dipersiapkan adalah taubat, kemudian memanage atau mengatur waktu dengan baik, dan kemudian yang ketiga tadi apa Gus? Itu dia harus mengutamakan yang wajib dulu. Mengutamakan yang wajib dulu ya. Yang sekarang ini masih ada waktu ini Gus. Kalau misalnya terutama biasanya perempuan ini kan ada halangan kan. Nah ini harus kalau bisa masih ada waktu segera dikodok. Nah, biar lebih semangat dibarengi sama suaminya. Ya, kalau jenengan ini ada yang pengen dibarengi apa sudah ini? Insya Allah. Baik, terima kasih pemirsa. Semoga apa yang dipaparkan oleh Gus Fauzi tadi memberikan manfaat untuk kita semuanya. Dan terima kasih, kita pamit undur diri. Nah, insya Allah jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.